pasti ada kemenangan ya. Baik, shalom, selamat malam, selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru bersama dengan saya di ruangan Maya ini. Terima kasih sudah mengongsikan dan terima kasih sudah mengikuti ya. Baik, pada malam ini saya menyampaikan satu renungan yang coba saya olah di dalam pengalaman perjalanan hidup ya, sepanjang hari ini khususnya ya, sepanjang hari ini. Dan apa yang saya mau kongsikan pada malam ini adalah sementara saya pulang bersama dengan istri dari Beluran ya, dan Penny singgah di gereja Wonod ya untuk Penny mengikuti atau bersama dengan para anggota di gereja Wonod untuk penghiburan ya, kebaktian penghiburan kepada salah satu anggota yang meninggalkan keluarga yang disayangi atau ya mendahului kita ya. Apa yang saya Benny mau kongsikan pada malam ini, satu renungan yang biasa saja, cuma untuk mengingatkan pada kita bahwa hidup kita ini sementara ya. Apabila saya juga membaca media sosial, apabila membuka media sosial dan berita-berita, dan saya melihat bahwa banyak kejadian kemalangan ya, kejadian kemalangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. So malam ini saya ingin menyampaikan satu renungan yang saya beri tajuk bahwa hidup ini sementara ya. Bagaimana hidup kita ini bermakna ya, walaupun hidup kita sementara, apa yang kita boleh mungkin pelajari di dalam kehidupan kita. Saya ingin awali dengan dua ayat ya, dalam Mazmur pasal 90. Kalau Anda boleh mungkin saya boleh copy paste ayat ini untuk renungan kita sebagai ayat renungan kita ya. Oke. Di Facebook dan di YouTube. Mazmur 90 ayat 10. Kalau sekejap sebentar ya. Kalau di YouTube terlalu panjang mungkin ya. Tapi saya akan copy paste satu-satu ayat ini supaya yang ada di YouTube juga boleh membacanya ya. Oke. Terpotong pula satu. Tidak apa, sorry ya. Oke, mari kita baca sama-sama, mungkin di dalam hati kita atau sama-sama membaca dengan saya sebagai ayat inti kita pada malam ini. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 20 yang mengatakan demikian. Ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, firman Tuhan ini ya daripada buku Mazmur mengingatkan pada kita bahwa masa hidup kita, kata sang pemazmur itu 70. Itu sudah setelah ya. Tapi sebelumnya saudara, kita boleh lihat ratusan umur manusia. Tetapi setelah semakin lama semakin berumurnya dunia ini, maka umur manusia itu juga akan semakin singkat. Itu makanya firman Tuhan katakan 70 tahun. Dan kalau oke-oke sedikit sampai 80 tahun. Nah, itu makanya ayat 20, ajarlah kami menghitung hari-hari
kami sedemikian, hingga kami beroleh, perhatikan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa yang kita boleh pelajari pada ayat ini tentang kehidupan kita yang hanya sementara ini? Saya pikir mudah difahami ya. Nah, mungkin juga pertanyaan saya untuk kita pada malam ini. Pernahkah, saya tidak tahu, mungkin pernah atau tidak, tetapi pertanyaan saya untuk kita semua ialah, pernahkah Anda merenung sejenak? Kemudian Anda bertanya kepada diri Anda. Anda merenung atau pernah terlintas atau pernah melalui ini dalam kehidupan. Anda bertanya, untuk apa saya hidup? Ya, untuk apa Anda hidup? Kemudian sampai bila saya akan berada di dunia ini? Saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengingatkan pada kita, kan? Mengingatkan kita sesuatu. Untuk apa saya hidup di dunia? Mungkin Anda boleh menjawab ya. Untuk apa Anda hidup di dunia ini? Dan sampai bila Anda akan berada di dunia ini? Nah, persoalan ini mungkin ada yang selalu berpikir atau ya mungkin juga jarang kita memikirkan ya tentang akhir hidup kita. Karena apa yang menarik adalah dunia ini terus menarik perhatian kita untuk fokus kepada apa? Kesibukan. Dunia ini menarik kita kepada fokus kepada pangkat, pencapaian, dan kenikmatan yang ada di dunia. Namun, kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah hidup kita ini sementara. Saudara, ini mungkin introduction daripada renungan kita. Ya, kita harus pertama-tama saudara, kita harus ingatkan diri kita bahwa hidup kita sementara. Ini poinnya. Hidup kita sementara. Jadi bila kita mengatakan itu pada diri kita, maka ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ya, ada sesuatu yang perlu kita adjust atau urus atau rancang atau buat pilihan sehingga hidup yang sementara ini akan bermakna. Inilah poin saya. Karena manusia sementara, kenapa hidup sementara? Ya, karena manusia itu boleh saja meninggal dunia umur belasan tahun, even bawah 10 tahun, 20, 30, 40. Dan kalau sehat-sehat sikit sampai 80. Kalau oke sikit penjagaannya mungkin 100 tahun. Tetapi majority puratanya kalau dikira umur manusia itu meninggal dunia sekitar 70-80. Jadi itu makanya saudara, pertama-tama kita harus sedar, bukan sedar, kita sedar ini, tapi kita harus tekankan kepada diri kita bahwa hidup kita ini sementara. Itu makanya bila kita sudah katakan itu pada diri kita, maka kita akan berpikir, kita akan mengingat sesuatu atau kita belajar sesuatu ya melalui firman Tuhan, melalui nasihat Alkitab, buku nubuat tentang hidup kita sementara. Nah, poin pertama yang saya ingin mau kongsikan kepada kita, ya, yang bahwa hidup kita sementara. Jadi hidup kita hidup di dunia ini adalah bukan tujuan akhir. Ini pertama. Kita tahu tidak sementara, ya. Hidup kita di dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Di mana firman Tuhan itu sangat jelas bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Ya, dunia ini adalah bukan rumah kita, saudara. Ya. Ya, untuk sementara ya, kita punya rumah ya. Kita adalah, orang bilang ada kata musafir. Pengembara yang sedang dalam perjalanan menuju kepada satu tempat. Dan tempat itu adalah tempat kekekalan. Kalau kita baca dalam Filipi 3:20, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, karena kewarganegaraan kita adalah di sorga. Artinya apa, saudara? Artinya hidup ini bukan tentang berapa banyak yang saya kumpul, berapa banyak harta yang saya kumpul di dunia,
Tetapi kepada siapa hati saya arahkan. Itu poinnya. Tapi bukan bilang Tuhan melarang kita menjadi kaya, tidak. Ya. Tetapi kemana arah hati kita? Ya, boleh saja kita hidup kaya raya, boleh saja kita hidup banyak harta. Tetapi persoalannya adalah apakah kehidupan kita arahkan kepada hidup kekal. Itu poinnya. Karena seringkali kita hidup seolah-olah akan ada di dunia ini selamanya. Inilah yang mungkin menjadi teguran kepada setiap kita. Tanpa kita sadar, saudara. Saya tidak tahu sadar atau tidak, tetapi tanpa kita sadar atau sengaja tidak sadar, hidup kita ini atau kita ini seolah-olah kalau boleh tinggal selamanya di dunia. Kita menunda hal-hal yang penting. Kita menunda hal-hal yang membuatkan hidup kita mendapat hidup yang kekal. Seperti dalam pelayanan, di dalam melakukan aktiviti rohani. Namun waktu terus berjalan dan tanpa kita sadar, umur kita semakin pendek. Umur kita semakin bertambah, dalam berarti kata pendek, kita akan mati awal. Ya. Dan poinnya saudara adalah di mana tujuan akhir hidup kita? Dengan kesibukan, dengan pengejaran pangkat dan sebagainya. Sehingga tujuan akhir hidup kita itu tersasar. Jadi ingat saudara, poin pertama, kita harus sadarkan diri kita bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita di sorga. Kedua, kenapa kita mengingatkan diri kita bahwa hidup kita ini sementara? Poin kedua yang saya mau kongsikan adalah waktu itu adalah anugerah Tuhan. Masa, ya, tiap detik, tiap saat yang berlalu adalah karunia Tuhan. Sayangnya saudara, kita terlalu sering sia-siakan waktu atau masa ini. Ada orang yang baru menyadari berharganya waktu ketika menghadapi kehilangan, ketika sakit teruk sudah, ketika mau sudah 50-50, baru dia teringat, baru dia sadar bahwa waktu itu sangat berharga. Saudara, dalam situasi seperti itu, ya, kita tidak menghakimi, tetapi ini mari kita tanya diri kita. Ya. Mari kita tanyakan diri kita. Apakah saya sudah menggunakan waktu bersama dengan Tuhan itu sebaiknya? Karena Tuhan menginginkan kita menghitung hari-hari. Dalam ayat kita baca tadi, ayat yang ke-12. Tuhan mahu kita menghitung atau mengira atau memeriksa hari-hari kita bukan hanya secara angka, tetapi secara maksudnya. Yaitu apa yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan beri. Inilah poinnya. Apa yang Anda lakukan dengan waktu, dengan masa yang Tuhan beri. Apakah kita menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan? Apakah kita gunakan waktu itu untuk mengejar atau menyimpan harta kita di sorga? Saudara, Efesus 5:15-16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Mari kita gunakan waktu atau masa kita dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian poin ketiga, dua terakhir, sebagai perkongsian kita pada malam ini, hidup yang bermakna adalah hidup untuk Tuhan. Jadi saudara, mari kita ingatkan diri kita, hidup yang bermakna itu adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Ya. Karena hidup ini singkat, kita dipanggil untuk mengisinya dengan hal-hal yang kekal. Apa yang kita lakukan dalam kasih akan bertahan.
Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah inti dari hidup yang berarti. Inilah poinnya. Hidup untuk Tuhan bukan berarti meninggalkan semua aktiviti pekerjaan hakiki kita atau duniawi. Tetapi ini maksudnya menjadikan setiap aspek hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, persahabatan. Ketika hari kita melekat kepada Tuhan, hidup kita akan menemukan arah yang benar. Inilah poinnya saudara, bahwa hidup yang bermakna itu adalah hidup untuk Tuhan. Kita tidak dilarang untuk bekerja, tidak dilarang untuk mengejar cita-cita. Tetapi biarlah semuanya itu dilandaskan Tuhan yang pertama. Inilah poinnya. Karena bila mana kita mengandalkan atau bila mana kita menempatkan Tuhan yang pertama, aktiviti kita, pekerjaan kita, hal-hal duniawi itu, semuanya kita akan fokuskan kepada apa? Kepada Tuhan. Yohanes 9:4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu untuk berkarya akan berakhir. Mari kita tidak menunda akan kebaikan untuk melakukan atau melayani Tuhan. Jadi itu poin ketiga. Dan terakhir, untuk perkongsian kita pada malam ini, kita harus bersiap untuk kekekalan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, maka bahagian terpenting bukan hanya bagaimana kita hidup, tapi bagaimana kita bersiap untuk hidup yang kekal. Saudara, ini poin terakhir. Kita harus tanyakan diri kita. Bagaimana kita bersiap? Bagaimana Anda bersiap untuk hidup yang kekal? Tuhan tidak melihat seberapa kaya kita. Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta kita. Tuhan tidak melihat berapa tinggi pangkat kita di dunia ini. Tetapi seberapa setia dan taat kita kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya saudara adalah, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan saat ini? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah hubungan Anda dengan Tuhan itu sangat akrab? Atau masih ada keraguan-raguan? Apakah kita hidup di dalam berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat? Apakah kita sudah menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus? Dan kita mau pertahankan itu dengan kesetiaan kita menuruti segala perintahnya. Saudara, saya tinggalkan dengan satu pertanyaan untuk kita. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Biarlah renungan ini terus memberi kita semangat, memberi kita kekuatan untuk tetap setia pada Tuhan. Inilah poinnya saudara. Karena hidup kita sementara. Poin terakhir, ini kesimpulan dari pelajaran kita, renungan ini adalah mari kita tetap setia pada Tuhan. Supaya apapun yang terjadi di depan, apakah kita akan meninggal awal atau tidak, tetapi yang penting kalau kita setia pada Dia, kerajaan sorga, hidup kekal itu akan menjadi bahagian kita. Amin saudara, dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akhiri kebaktian kita dengan lagu ini. 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Selepas lagu ini kita akan berdoa. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku.
Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami memuji, kami mahu meninggikan Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, karena pada malam ini Tuhan bersama dengan kami, sementara kami memuji, beribadah, mendengar firman Tuhan. Terima kasih juga membuka hati, pikiran kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan sehingga kami mengerti renungan yang kami sudah dengar sebentar tadi. Dan kami diajak atau kami juga ditegur Tuhan melalui perkongsian ini secara pribadi, supaya kami melihat hidup kami, bahwa kami harus sadar kami hanya sementara di dunia. Dan yang paling penting, kesadaran itu akan mengingatkan pada kami untuk selalu mempersiapkan diri kami setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan terima kasih Tuhan terus memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang setia walaupun banyak cabaran, tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh berjalan, kami boleh menghadapi segala cabaran yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini. Terima kasih karena Engkau juga menguatkan kami, membuka jalan pada setiap kami dalam kehidupan kami. Bila mana kami menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup, terima kasih karena ada jalan Tuhan yang terbaik pada setiap kami. Bapa, pada saat ini hamba juga berdoa khusus bagi mereka yang sakit fisikal pada ketika ini, kiranya Engkau terus memberkati makan minum rawatan mereka terima, sehingga itu akan memberikan kesan positif dalam proses kesembuhan. Bagi kami yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang disayangi, kiranya penghiburan dari sorga menjadi bagian setiap keluarga yang ditinggalkan. Bagi mereka yang ada masalah keluarga, Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan akan membuka jalan pada setiap mereka yang mungkin bergumul di dalam keluarga. Ya Tuhan, bagi kami yang mungkin bergumul secara pribadi, terima kasih karena Tuhan akan membantu kami melihat siapa diri kami di depan Tuhan, sehingga kami sentiasa mahu bersandar sepenuhnya pada Engkau. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati semua kami sementara kami bersurai dan sementara kami beristirahat tidur pada malam ini. Kami juga berterima kasih karena Tuhan menjaga, Tuhan menjauhkan kami dari segala malapetaka, sehingga besok pagi jika izin Tuhan kami boleh bangun dan kami boleh meneruskan pekerjaan atau pelayanan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa ini. Terima kasih sudah mengampuni kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak pewaris kerajaan sorga. Inilah doa kami, sempurnakan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.